Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Nah, di video kali ini aku akan menjelaskan tentang konsep asuhan keperawatan pada pasien dengan chronic renal failure atau biasa disebut dengan gagal ginjal kronik. Sebelum kita lanjut, jangan lupa klik tombol like, komen, dan juga subscribe, dan jangan lupa tekan tombol loncengnya agar kalian tahu video-video terbaru dari aku. Nah, di sini ada latar belakang dari chronic renal failure atau disingkat dengan CRF yang biasa disebut dengan GGK atau gagal ginjal kronik, merupakan suatu penyimpangan yang progresif ataupun fungsi ginjal yang tidak dapat pulih karena tubuh tidak mampu untuk mempertahankan keseimbangan metabolik serta cairan dan elektrolit yang mengalami kegagalan dan dapat mengakibatkan uremia. Kondisi ini disebabkan oleh glomerulonefritis yang kronis. Nah, definisi dari CRF ini sendiri yaitu merupakan gangguan pada fungsi renal yang progresif serta irreversibel di mana tubuh gagal dalam mempertahankan metabolisme serta keseimbangan cairan dan elektrolit yang dapat menyebabkan uremia. Nah, penyebab dari gagal ginjal kronik ini sendiri atau CRF salah satunya itu ya ada diabetes mellitus, glomerulonefritis, pyelonefritis, hipertensi, obstruksi dari saluran kemih, terus ada penyakit ginjal polistik, gangguan vaskuler, lesi herediter, dan juga agen toksik. Nah, manifestasi klinis dari CRF ini sendiri yaitu yang pertama ada kardiovaskuler, di mana yang ditandai dengan hipertensi, pitting edema, di mana pitting edema ini biasanya terletak pada kaki, tangan, ataupun sakrum. Nah, ada juga edema periorbital dan juga ada gesekan perikardium. Nah, terus yang selanjutnya yaitu ada integumen yang ditandai dengan warna kulit yang keabu-abuan, kulit kering serta gampang terkelupas, pruritus, dan juga ekimosis. Terus ada juga paru-paru, di mana paru-paru ini ditandai dengan roki basah, terus ada seputum yang kental dan lengket, penurunan dari refleks batu, nyeri pada pleura, serta ada sesak nafas. Terus selanjutnya ada saluran cerna, di mana di saluran cerna ini ditandai dengan bau amonia ketika bernafas serta pengecapan yang berasa seperti logam dan juga ada ulcerasi. Terus selanjutnya ada neurologi, di mana neurologi ini ditandai dengan kelemahan serta keletihan, konfusi, tidak mampu berkonsentrasi, disorientasi, tremor, dan juga ada kejang. Terus selanjutnya yaitu muskuloskeletal, di mana ini ditandai dengan adanya kram pada otot, kehilangan kekuatan pada otot, terus osteodistrofi ginjal, terus juga ada nyeri pada tulang, fraktur, dan juga kulai pada kaki. Selanjutnya ada reproduksi yang ditandai dengan amenorrhea, terus ada atrofi testis, ketidaksuburan, dan juga ada perubahan libido. Terus yang terakhir itu ada menatologi, yang dimana ini ditandai dengan adanya anemia dan juga trombositopenia. Selanjutnya ada patofisiologi, dimana patofisiologi ini yang pertama ada penurunan GFR, dimana dengan adanya penurunan GFR ini dapat dideteksi dengan mendapatkan urin selama 24 jam sebagai pemeriksaan clearance kreatinin, dimana akibat dari penurunan GFR ini maka clearance kreatinin ini akan mengalami penurunan, lalu kreatinin akan mengalami peningkatan serta nitrogen urea dalam BUN juga akan mengalami peningkatan. Ya, selanjutnya itu ada gangguan clearance renal. Terdapat beberapa masalah yang muncul pada penyebab gagal ginjal ini sebagai akibat dari penurunan jumlah glomeruli yang berfungsi. Terus yang dapat menyebabkan penurunan pada clearance atau substansi dari darah yang seharusnya dibersihkan oleh ginjal. Terus ada retensi cairan dan natrium, di mana patofisiologinya itu kehilangan kemampuan pada ginjal untuk mengkonsentrasikan ataupun mengencerkan urin secara normal, dan terjadi penahanan dari cairan serta natrium yang dapat meningkatkan terjadinya edema, gagal jantung, kongestif, serta hipertensi. Terus ada anemia, di mana anemia ini dapat terjadi sebagai akibat dari produksi eritroprotein yang tidak adekuat, memendeknya usia dari dalam sel darah merah. Terus ada defisiensi nutrisi serta kecenderungan untuk dapat menjadi perdarahan akibat dari uremik pasti terutama dari saluran GI. Nah, selanjutnya itu ada hiperfosfatemia, di mana selanjutnya itu ada penata laksanaan farmakologi dari
gagal ginjal kronik ini atau CRF. Ini yang pertama ada hiperfosfatemia dan hipokalsemia, di mana ini dapat ditangani dengan obat yang dapat mengikat fosfat di dalam saluran cerna. Contohnya itu seperti kalsium asetat dan juga sevelamen hidroklorid, di mana dari semua agen pengikat ini harus diberikan bersama dengan makanan. Terus selanjutnya ada hipertensi yang dapat ditangani dengan pengontrolan volume dari intravaskular serta obat antihipertensi. Terus ada gagal jantung, di mana gagal jantung ini ataupun disertai dengan edema pulmonar dapat ditangani dengan pembatasan cairan, diet dari rendah natrium, diuresis serta agen inotropik. Contohnya itu yaitu doputamin ataupun dapat diberikan dialisis. Yang terakhir itu ada asidosis metabolik, di mana dari asidosis metabolik ini dapat ditangani dengan menggunakan suplemen dari natrium bikarbonat ataupun dialisis. Terus yang selanjutnya ada penata laksanaan keperawatan, di mana penata laksanaan keperawatan ini yang dapat kita lakukan yang pertama yaitu kaji status cairan serta identifikasi dari sumber potensi ketidakseimbangan cairan, lalu terapkan program diet pada pasien untuk dapat menjamin asupan nutrisi yang memadai serta sesuai dengan batasan regimen terapi. Terus juga kita dapat berikan penjelasan serta informasi kepada pasien dan keluarga terkait tentang penyakit gagal ginjal kronik, terus pilihan pengobatan serta kemungkinan dari komplikasi yang dapat terjadi. Terus kita juga bisa memberikan dukungan secara emosional kepada pasien. Selanjutnya yaitu ada asuhan keperawatan pada pasien CRF atau gagal ginjal kronik ini. Yang pertama ada pengkajian, di mana di dalam pengkajian ini ada persepsi dan manajemen kesehatan, ada makanan atau cairan, eliminasi, aktivitas dan latihan, pola istirahat dan tidur, terus ada persepsi kognitif, terus juga ada persepsi konsep diri, pola mekanisme, serta seksual dan reproduksi. Terus di mana di sini ada diagnosa dari CRF ini sendiri yaitu volume cairan berlebih dan juga ada pola nafas yang tidak efektif. Selanjutnya ada intervensi atau rencana tindakan yang akan dilakukan. Yang pertama dari volume cairan yang berlebih kita dapat merencanakan yaitu monitor cairan dan manajemen cairan. Terus yang kedua ada pola nafas tidak efektif adapun rencana dari tindakan keperawatan ini yaitu ada monitor pernafasan dan juga terapi oksigen. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.